Kita mulai cerita ini dari 4 sahabat atau 4 anak-anak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kumpul di sekitar Ka'bah. Ada anak-anak muda di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Namanya anak-anak muda. Di zaman itu tentu saling bicara tentang cita-cita. Sama dengan anak-anak muda yang terpelajar. Hari ini tentu memiliki cita-cita yang tinggi. Kecuali anak-anak jalanan yang enggak jelas ya. Cita-citanya ingin mabuk saja. Di situ ada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra Umar ibn Khattab. Di situ ada Abdullah ibnu Zubair, putra daripada Zubair ibnu Awwam. Kemudian juga adiknya Urwah ibn Zubair. Kemudian yang keempat Abdul Malik ibnu Marwan. Maka orang-orang ini bercita-cita di sekitar Ka'bah. Salah satu mereka bertanya, kira-kira kalau engkau sudah dewasa, sudah besar, ingin jadi apa? Maka bangkitlah Abdullah ibn Zubair dan mengatakan, kalau saya sudah besar, maka saya ingin jadi penguasa Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan di sekitarnya. Kemudian Urwah ibn Zubair mengatakan, kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi alim min ulama. Saya ingin jadi ulama besar. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan, kalau saya ingin menjadi penguasa dunia, bukan hanya Hijaz saja, tapi satu dunia tunduk di bawah kekuasaanku. Giliran Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia tidak menyebutkan cita-citanya di dunia, tapi dia justru mengatakan, cita-citaku hanya ingin masuk surga. Subhanallah, ini anak-anak sahabat ini yang bercita-cita di depan Ka'bah, semuanya menjadi sebuah kenyataan. Adapun Abdullah ibn Zubair, setelah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, maka dia menjadi penguasa Hijaz. Adapun Urwah bin Zubair menjadi seorang faqih, menjadi alim besar dunia. Dan Abdul Malik ibn Marwan menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah dari Bani Umayyah. Adapun Abdullah bin Umar, karena dia tidak bercita-cita di dunia, tentu dia ingin masuk surga. Dan tentunya Abdullah ibn Umar layak untuk itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai daripada Abdul Malik ibn Marwan, karena ini kisahnya juga ada kaitan dengan Hajjaj ibn Yusuf. Di zaman Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala menjadi penguasa dari Bani Umayyah, ketika itu dia memiliki gubernur yang sangat bertakwa dan luar biasa. Akan tetapi tidak bisa menyelesaikan apa yang jadi hajat bagi rakyatnya, selalu ada kerusuhan. Dari situlah maka dia meminta kepada Abdul Malik ibn Marwan untuk mencari penggantinya yang bisa menyelesaikan masalah rakyatnya. Maka terpilihlah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Lah ketika Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini diangkat menjadi gubernur untuk memimpin perang, ketika itu dia membawa pasukan
Lah di antara salah satu pasukannya itu masih ada yang loyal dengan gubernur yang lama. Maka Hajjaj pun kemudian melihat dia malas-malasan, kurang loyalnya kepada dirinya. Akhirnya dia pun kemudian menampakkan kekejamannya, bakar kemahnya, cambuk orangnya. Sudah mulai dia, baru jadi penguasa sudah zalim dia. Makanya Imam Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, saya sangat membencinya, saya tidak suka dengan dia, dan saya benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, sebagai sikap insafnya Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, dia masih memiliki kebaikan. Jadi pembakaran kemah prajuritnya ini sampai kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Maka gubernur yang lama kemudian bercerita bahwa baru sebentar dia menjadi pemimpin atau gubernur sudah melakukan pembakaran terhadap kemah prajuritnya dan mencambuknya. Akhirnya Abdul Malik ibn Marwan memanggilnya dan mengatakan, ya Hajjaj, apakah engkau membakar kemah salah satu dari prajuritmu? Kata Hajjaj, saya tidak melakukan apa saja, apapun. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan bertanya lagi, apakah kamu membakar salah satu prajurit, kemah prajuritmu, dan kau cambuk dia? Kata Hajjaj, saya tidak melakukan apapun. Kemudian gubernur yang lama mengatakan, tidak, telah datang berita kepada saya bahwa si Anu kau bakar tendanya, kau cambuk orangnya. Kata Hajjaj ibn Yusuf, itu karena kesalahan, jangan salahkan aku. Itu karena kesalahan. Kenapa kau tidak memberikan instruksi bahwa pemimpin sudah ganti, harusnya loyalitas harus berpindah? Jadi Hajjaj justru menyalahkan gubernur lama gitu kan. Dari situ Abdul Malik ibn Marwan melihat ada kecerdasan dan keberanian Hajjaj. Maka Hajjaj pun di masa Abdul Malik ibn Marwan kemudian naik, melejit namanya. Akhirnya dia menguasai jadi gubernur Palestina. Lah dari sini kemudian terjadi penyerangan ke Mekah. Abdul Malik ibn Marwan meminta Hajjaj untuk membawa pasukan dan menyerbu Mekah. Yang ketika itu Mekah dikuasai siapa? Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Dan di masa Abdullah ibn Zubair ini ikhwan, Ka'bah itu dirobohkan. Di masa Abdullah ibn Zubair, Ka'bah dirobohkan, kemudian diganti bangunannya persis seperti bangunan di zaman Ibrahim. Jadi Hijr Ismail dimasukkan, kemudian dibangun lagi, kemudian diberikan pintu dua, satu untuk masuk, satu untuk keluar, dan itu pun di bawah, artinya siapapun boleh masuk. Di zaman siapa? Abdullah ibn Zubair. Karena Rasul pun ingin melakukan seperti itu. Ketika bicara dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, kalau bukan karena kaummu yang mereka baru mula-mula masuk Islam sehingga takut terjadi fitnah, sudah kurobohkan Ka'bah ini dan kubangun seperti bangunan Ibrahim. Karena Ka'bah di zaman Rasul itu Ka'bah buatan orang-orang Quraisy. Ketika terjadi banjir, maka Ka'bah yang asli itu kemudian sebagiannya roboh, kemudian dibenahi. Karena dananya kurang, orang-orang Quraisy itu karena diwajibkan dari dana yang halal, akhirnya mereka tidak bisa membangun secara sempurna, sehingga hanya dibangun sebagiannya saja dan sebagiannya keluar. Tetapi kemudian dibuat Hijr Ismail untuk menunjukkan itu bagian daripada Ka'bah, sehingga Rasul ingin merobohkan dan mengganti kembali. Tapi Rasul punya alasan, takut terjadi fitnah. Sampai Rasul meninggal tidak terlaksana. Tapi di zaman Abdullah ibn Zubair terlaksana.
Ka'bah itu dirobohkan, kemudian dibangun lagi, persis seperti di zaman Ibrahim. Hijri Ismail masuk. Lah ketika itu terjadi penyerangan oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi atas perintah Abdul Malik ibn Marwan. Diserang Mekah itu. Akhirnya kemudian karena Hajjaj ibn Yusuf ini melempari dengan manjanik, manjanik itu ketepel besar dengan batu-batu besar, sehingga sekenanya orang yang di dalam itu, ya yang mati perempuan, anak-anak, kakek-kakek gitu ya. Sudah nggak ada aturan perang ya. Sudah pokoknya batu semua masuk gitu, termasuk Ka'bah juga kena. Akhirnya kemudian terjadi kerusakan. Di sini Allah takdirkan Abdul Malik ibn Marwan meninggal di tangan Hajjaj ya, membunuh sahabat ya kan? Masyaallah muslimin yang dimuliakan, dan banyak para sahabat yang kemudian meninggal dalam peperangan ini. Setelah kemudian berhasil menguasai Mekah, diangkat jadi wali Mekah, kemudian bergeser ke Madinah lagi, diserangnya Madinah. Saya lihat pokoknya ya, akhirnya apa? Makin meluas kekuasaannya. Abdul Malik ibn Marwan kemudian menjadikan Madinah dikuasai oleh Hajjaj. Jadi Hajjaj menjadi penguasa Palestina, kemudian Mekah, kemudian Madinah atau Hijaz secara keseluruhan. Lah di tengah-tengah kemudian ada kekacauan besar yang ada di Kufah, di Basrah di Irak. Ada demo besar-besaran pada pemerintah Abdul Malik ibn Marwan, sehingga Abdul Malik ibn Marwan tidak bisa mengatasi itu kecuali harus mengutus orang yang berani, orang yang bengis, orang yang tega. Sebab masyarakat yang seperti itu tidak bisa diutus orang lembek. Karena Kufah itu dari dulu kaumun ghudur. Jadi sebuah umat yang suka berkhianat. Kufah itu. Makanya pembunuhan Ali bin Abi Thalib itu di Kufah. Kemudian juga putranya Husain ibn Ali juga dikhianati orang Kufah kan, di mana orang-orang Kufah mengirim banyak surat ke Hijaz, ke Madinah. Ketika itu Muawiyah meninggal dunia dan menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya. Orang-orang Kufah tidak suka dengan Yazid, sehingga mereka mengirim surat kepada Madinah. Dan surat kali itu bukan perkara mudah ngirim surat, karena belum ada kantor pos, harus nitip orang dengan biaya tinggi, dengan perjalanan jauh dan lama sampainya. Sehingga surat itu sangat berharga di zaman itu, sehingga satu persatu surat datang, sampai akhirnya 500 lebih surat sampai ke Madinah meminta kepada Husain untuk datang ke Kufah, dan seluruh ahlu Kufah akan membaiat kepada Husain. Dibuat percaya Husain bahwa orang-orang Kufah akan membaiatnya. Padahal para sahabat sudah menyarankan kepada Husain untuk berangkat ke Yaman. Kalau ingin menjadi penguasa, jadilah penguasa Yaman, karena seluruh warga Yaman itu loyalitas besar kepada Ali bapaknya, tidak mungkin berkhianat. Tapi Husain sudah kadung terpengaruh dengan surat-surat itu, berangkat juga dia. Sampai di Kufah, rupanya orang Kufah berkhianat, tidak mau baiat kepada Husain, dan berakhir dengan pembunuhan di Karbala. Itulah orang-orang Kufah, orang-orang Irak di zaman itu memang bandel ya, susah diatur. Makanya karena susah diatur, Abdul Malik ibn Marwan mengutus siapa? Mengutus Hajjaj ibn Yusuf. Diutus. Memang begitu ikhwan. Terkadang masyarakat yang kurang ajar bahasa kitanya ya, susah diatur, tidak bisa diperintah oleh pemimpin yang lembek, itu tidak bisa, harus yang tegas ya kan? Jadi Abdul Malik ibn Marwan memandang bahwa Kufah tidak bisa dipimpin kecuali oleh Hajjaj ibn Yusuf. Diutus Hajjaj ibn Yusuf ke Basra, ke Kufah. Datang saja dia kumpulkan seluruh warga Kufah,
kemudian berceramah. Tadi sebelum saya datang, saya membawa 2 pedang. Satu pedang disebut dengan Saifur Rahmah, pedang kasih sayang. Tapi yang satu pedang ini adalah pedang untuk memenggal kepala sebagai hukuman. Pedang yang satunya, pedang kasih sayang, jatuh di jalan, sehingga yang saya pegang cuma satu, pedang hukuman. Maka siapapun di antara kalian yang membangkang, ku penggal lehernya. Oh, lihat, ini baru diangkat jadi pemimpin, udah ngancam, ya kan? Karena memang berani Hajjaj bin Yusuf ini. Coba kalau jadi pemimpin kayak gini kan gitu, kan mantap gitu. Siapa yang korupsi, hukum mati gitu. Tapi benar gitu ya, jangan janji saja ya. Jadi ini betul-betul Hajjaj bin Yusuf ini, sampai dia pernah mengatakan, aku melihat kepala-kepala kalian itu seperti buah yang ranum, siap saya petik. Maksudnya siap saya penggal lehernya gitu. Gimana gak ketakutan orang-orang Kufah ini kan gitu ya. Gubernurnya kayak gitu. Makanya sedikit-sedikit salah saja di zaman Hajjaj itu kepala melayang. Salah sedikit kepala melayang. Memang begitu. Karena yang dihadapi orang-orang Kufah itu orang-orang Khawarij masalahnya. Orang-orang Khawarij, orang-orang yang suka membantah pemerintah gitu kan. Maka dengan cara itu Hajjaj berkuasa di Kufah itu. Setiap hari ada aja yang kepala melayang gitu. Ya. Makanya sampai tidak jelas berapa ribu jiwa yang dibunuh Hajjaj itu. Makanya Hajjaj itu dikenal pemimpin sadis yang suka menumpahkan darah, memenggal kepala orang itu biasa bagi dia. Tapi subhanallah, kita harus insaf, kita harus adil. Walaupun dia sangat bengis luar biasa, tapi Hajjaj ini penghafal Quran. Anehnya gitu ya. Dia hafal Quran, mutkin dengan Quran. Bahkan bapaknya Yusuf seorang guru Al-Quran di Taif dan mengajari anak-anak untuk menghafal Quran. Dan itu juga berpengaruh kepada anaknya Hajjaj ibn Yusuf ini. Makanya Yusuf memberi nama Hajjaj karena tayammunan, artinya dia mengambil baiknya dengan nama. Karena nama itu terkadang jadi doa. Disebut Hajjaj itu artinya supaya kelak Hajjaj ini kalau sudah besar terbiasa datang ke Mekah untuk haji dan umrah, maka disebut Hajjaj. Dan harus seperti itu antum kalau ngasih anak itu ya. Jangan antum kasih anak itu anak setan. Siapa namanya? Walhan. Walhan ini nama setan ya. Jadi kasih nama anak itu yang bagus gitu ya, yang dengannya kita optimis nanti kalau sudah besar dia akan jadi seperti ini. Cari nama-nama yang baik gitu kan. Dan paling baik adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik nama Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Lah, Hajjaj ini dulu juga seorang pengajar Al-Quran sebelum jadi gubernur. Dia itu penghafal Quran, dan juga banyak murid-muridnya yang berhasil menjadi penghafal Quran. Dan dia sangat cinta dengan Al-Quran dan orang yang menghafal Quran dan orang yang mencintai Al-Quran. Hajjaj ibn Yusuf itu ya. Dan dia sudah bersedekah. Orang sebengis Hajjaj ini, tapi satu sisi dia cinta dengan Al-Quran, dia tidak pernah korupsi. Ketika dia meninggal dunia, dia tidak membawa harta sedikit pun. Subhanallah ya. Padahal dia bisa menundukkan Hijaz, menumbangkan kerajaan Abdullah ibn Zubair, menguasai Madinah, menguasai Hijaz, menguasai Palestina sampai ke Basrah. Dan dia terkenal bengisnya. Tapi satu sisi dia suka bersedekah, mencintai Al-Quran, suka dengan Al-Quran, suka dengan orang yang mencintai Al-Quran, sehingga dia orang yang paling wara. Ketika meninggal, kekayaannya tidak banyak. Pemimpin yang amanah, tidak korupsi. Subhanallah ya. Padahal
Kalau dia mau dengan kebengisannya, dia udah banyak hartanya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kisah yang ingin saya ceritakan tentang Hajjaj bin Yusuf ini. Pertama, kisah dengan seorang tabi'in, bahkan pemimpinnya para tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia ulama besar di zaman tabi'in, boleh dikata kibarut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Ada kisah yang menarik dengan Hajjaj ibn Yusuf ini. Suatu ketika dijelaskan dari Abi Bakar ibn Abi Khaysamah, dari Bahar ibn Ayyub, dari Abdullah ibn Kathir, dia berkata, Hajjaj ibn Yusuf suatu ketika salat di samping Sa'id ibn Musayyib. Jadi Sa'id ibn Musayyib salat di sini, Hajjaj salat di sini. Kemudian ketika imam mulai bertakbir dan mulai masuk ke dalam gerakan-gerakan salat, Hajjaj ini selalu mendahului imam. Selalu mendahului imam. Bayangkan ya. Sudah gimana itu ceritanya? Jadi imam belum bangkit sudah bangkit, imam belum sujud dia sudah sujud, gitu loh ceritanya. Jadi setelah selesai sholat, Sa'id ibn al-Musayyib ini kemudian menarik ridanya, menarik pakaiannya. Akhirnya tarik-tarikan dengan Hajjaj ini, maksudnya lepaskan, tapi Sa'id tetap aja menarik dia. Sampai akhirnya Sa'id ibn al-Musayyib marah dan mengatakan, ya sariq, ya khain, tusalli hadha as-salah, fa wallahi laqad hamamtu an adriba hadha an-na'li wajhak. Wahai pencuri, wahai pengkhianat, kamu salat seperti ini, demi Allah aku sudah menginginkan untuk mengambil sandalku kemudian kupukul wajahmu. Sa'id bin Musayyib keras dia, ya. Kemudian Hajjaj diam saja. Kemudian setelah itu Hajjaj pun pergi haji, kemudian kembali ke Syam. Ketika dia menjadi pemimpin Hijaz, Madinah dan Mekah, jumpa lagi dengan Sa'id bin Musayyib ini. Kalau dulu kan belum jadi pemimpin tuh. Tiba-tiba dia menjadi jenderal pula, pemimpin Mekah dan Madinah. Masuk ke masjid yang di situ ada Sa'id bin Musayyib, teringat dulu lagi. Kan itu ya. Dulu Sa'id bin Musayyib dah ngomong begitu. Kalau bisa ku ambil sandalku, ku pukul wajahmu, katanya. Nah, coba kalau ada orang sholat di samping antum yang sebelum imam sudah mendahului imam, habis sholat tuh ngomong begitu, kamu ini gimana gitu? Mau saya pukul wajahmu dengan sandal, kira-kira marah gitu. Ya. Jadi akhirnya kata Hajjaj ibn Yusuf, masuklah Hajjaj, manusia sudah ketakutan. Kenapa? Siapa yang tidak kenal Hajjaj? Salah sedikit hilang kepala, kan begitu ya. Manusia satu masjid itu ketakutan itu. Akhirnya kemudian datanglah dia ke majelis Sa'id ibn Musayyib, semua terdiam manusia itu. Tiba-tiba Sa'id ibn Musayyib memelirik Hajjaj, dan Hajjaj mengatakan, anta sahibul kalimat. Saya masih ingat ucapan kamu dulu, katanya, yang mau memukulkan sandal ke wajahku, katanya. Ya. Kemudian fadaraba Sa'id sadrah biyadi, maka Sa'id kemudian memukul dadanya Hajjaj ibn Yusuf. Wa qala na'am, ya, saya yang mengatakan itu, mau apa? Qala, maka Hajjaj justru mengatakan, fajazakallahu min muallimin wa muaddibin khaira wa ma sallaitu ba'daka salatan illa wa ana adhkuru qaulaka. Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai pengajar kebaikan. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan salat setelah itu kecuali aku selalu terngiang ucapanmu itu. Ya memang kalau yang kasar nih selalu terngiang-ngiang. Ya. Ini diantara kisah Hajjaj ibn Yusuf dengan Sa'id bin Musayyib. Kemudian juga kisah
Hajjaj dengan seorang dukun. Hajjaj Ibn Yusuf dengan seorang dukun. Jadi suatu ketika dia berbincang-bincang dengan seorang kahin. Kahin, orang yang sok tahu dengan yang gaib, itu disebut kahin atau arraf. Ya, di zaman Abdul Malik ibn Marwan. Kisah ini pernah saya ceritakan sama antum. Jadi suatu ketika itu dia sedang berbincang dengan kahin, dengan dukun. Maka sambil berbincang-bincang, ketika dukun ini lengah gitu kan, dia ambil kerikil satu, dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 kerikil lebih. Kemudian setelah mungkin di tengah-tengah berbicara, Hajjaj menghentikan obrolannya. Kemudian mengatakan, kira-kira batu yang ada di tangan saya ini jumlahnya berapa? Maka sang kahin, sang dukun mengatakan, oh sekian, 20 lebih, sekian. Benar pula jawabannya. Namanya dukun. Benar jawabannya. Pamannya ada 20, dihitung betul 20. Ya. Kemudian ngobrol lagi. Ya. Akhirnya kemudian Abdul Malik ibn Marwan, Hajjaj ibn Yusuf ini mengambil kerikil tanpa menghitung, langsung keruk ambil. Ya. Kemudian berhenti lagi pembicaraannya. Ini berapa isinya? Maka kata sang dukun mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu katanya. Mungkin sekian. Tapi setelah dihitung meleset, hitungannya enggak benar katanya. Kemudian kata Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, kenapa engkau bisa menerka pada hitungan yang pertama dan kau salah pada hitungan yang kedua? Kata dukun mengatakan, karena akhbarani jinnu, bahwa jin korin saya menghabarkan jumlah isi kerikil yang ada di tanganmu. Kemudian kata Hajjaj, kenapa engkau tidak tahu pada tebakan yang kedua? Karena jin tidak sempat menghitung sehingga tidak tahu. Ya. Artinya begini, seandainya kita tahu nih uang di dompet kita ini berapa, anggaplah antum punya dompet isinya 5 juta. Antum sudah tahu isinya 5 juta. Kemudian antum katakan kepada tukang ramal, berapa isi dompet ini? Maka jin korin kita dengan jin korin dia itu akan saling memberitahu, oh 5 juta, betul dia. Tapi kalau antum tidak tahu isi dompet itu, antum sendiri tidak tahu isinya berapa, ya, entah 10 juta, entah 20 juta, pokoknya antum tidak tahu, tidak pernah ngitung gitu kan, ya, maka dia pun tidak akan tahu. Kenapa? Karena yang memberitahu itu jin yang ada pengetahuan dari kita disampaikan kepada dia. Dia tidak akan tahu. Kalau kita tidak tahu, dia pun tidak tahu. Tapi kalau tahu, dia tahu. Itulah kelemahannya. Makanya ketika mengambil kerikil yang pertama, dihitung dulu memang sama Hajjaj ibn Yusuf sehingga tebakannya benar. Ketika yang kedua langsung keruk, berapa ini? Gitu. Ternyata salah gitu kan? Karena tidak sempat ngitung dia. Karena yang dia pun tidak tahu isinya berapa. Maka dia mengatakan, ma'araka illa kadhiba. Kau ini pendusta saja katanya. Ya memang dukun pendusta. Ya kan? Jangan dipercaya dukun itu. Karena mereka para pendusta, idda'a ilma ghaibin. Mereka hanya berpura-pura tahu yang gaib tapi tidak tahu yang gaib. Itulah dukun. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun wasiat kematiannya Hajjaj ibn Yusuf, beliau mengatakan, ketika meninggal Hajjaj di bulan Ramadan atau bulan Syawal, ketika dia meninggal dunia, kemudian jariyahnya menangis, kemudian mengatakan sesuatu. Kemudian Hajjaj pun mewasiatkan kepada jariyah tersebut dan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim,
hadza ma awsa bihi Al-Hajjaj ibn Yusuf. Inilah kalimat terakhir yang merupakan wasiat daripada Hajjaj ibn Yusuf. Usi bi annahu yashhadu an la ilaha illa awsa bi annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu la ya'rifu illa ta'atal Walid ibn Abdul Malik alaiha yahya wa alaiha yamut wa alaiha yub'atsu ila akhir. Wasiat Hajjaj ibn Yusuf, hendaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia dan tidak ada sekutu padanya, dan bahwa Muhammadlah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia tidak mengenal kecuali ketaatan kepada Al-Walid ibn Abdul Malik, dan begitu seterusnya. Di sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana ada faedah besar di sini, bahwa sekejam apapun Hajjaj ibn Yusuf, tapi dia taat kepada pemerintah. Kalau dia mau memberontak bisa saja itu, karena Hijaz dikuasai dia, Mekah, Madinah, Palestina sampai ke Basrah, dan dia berhasil menenangkan sebuah negara yang sangat dahsyat rusaknya, ngeyelnya ya. Kalau dia mau, tapi dia tidak berontak kepada Abdul Malik ibn Marwan sampai dia meninggal. Dan ini menunjukkan bahwa tetap saja ketaatan kepada pemerintah itu merupakan asas daripada Al-Quranul Karim, dan itu akidah ahli sunnah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi ikhwatu fiddin, tetap di sini harus ada barometer ketaatan itu dalam rangka yang ma'ruf. Tapi kalau tidak ma'ruf, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kisah sekelumit tentang Hajjaj ibn Yusuf, seorang pakar Al-Quran, pencinta Al-Quran, suka sedekah, tapi di satu sisi dia seorang petumpah darah. Terkadang dalam sebuah negeri yang rusak memang diperlukan orang-orang seperti Hajjaj. Kan itu ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya, masih ada waktu cukup lama. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan tentang misalnya permasalahan apakah bisa disebut korupsi atau tidak. Contoh begini Pak, kita mendapatkan suatu tender. Jika tender itu kita menangkan, kita ingin memberikan rasa terima kasih kepada orang yang membantu, apakah itu termasuk salah satu uang soko atau apa seperti itu atau tidak? Yang membantu itu siapa? Misalnya ada orang yang memberikan kita tender seperti itu. Terus yang kedua tentang, saya pernah dengar ceramah salah satu ustaz ini tentang permasalahan kalau kita memberikan mengingatkan. Contoh ada rekan kita yang misalnya tidak pernah melaksanakan sholat, nah kita teringatkan. Jadi salah satunya sholat hukumnya wajib dan juga kan seperti itu. Namun kalau hukumnya pertama kali kita mengingatkan itu hukumnya wajib. Namun kalau misalnya yang kedua atau yang ketiga itu jatuhnya sunnah. Jadi yang ingin saya tanyakan, kadang kalau kita ingin menjelaskan kepada rekan atau ada keluarga kita sendiri yang kita nasihati, tanggapan orang tua selalu bilang nggak perlu kamu sampaikan hal seperti itu, cukup buat diri kamu aja sendiri. Nah, seperti itu. Itu bagaimana menghadapinya? Wah, iya. Ya, alhamdulillah. Kalau yang memberi tender itu orang dalam, kemudian antum kasih uang, berarti antum nyogok, ya kan?
Tapi kalau orang lain yang tidak ada kaitan dengan instansi yang antum diberikan tender itu, yaitu semacam maklar, apakah kemudian boleh-boleh, tidak ada masalah sebagai jasa dia yang mencarikan pekerjaan? Ya, tanda terima kasih mungkin bahasa kita, tapi itu namanya jasa, tidak ada masalah. Taib. Kemudian masalah yang kedua, nasihat yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Wallahu alam dalilnya mana? Karena kalau dalam masalah fikih ya seperti berwudu, basuhan pertama wajib, basuhan kedua ketiga sunnah. Itu dalam wudu, ya kan gitu ya. Ataupun ketika salat, bacaan doa subhana rabbiyal a'la itu wajib, yang kedua yang ketiga sunnah ya. Jadi tapi kalau masalah nasihat, saya belum pernah mendengar kecuali hari ini antum ngomong. Karena bagaimanapun nasihat itu sebuah kewajiban. Bahkan Rasul tegas-tegas mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangan. Kalau tidak bisa fabilisani, kalau tidak bisa fabiqalbi wa dzalika adaful iman. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, kekuasaan dengan tangan, enggak bisa dengan lisan, enggak bisa baru dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi mengingkari kemungkaran itu sebuah kewajiban dan harus terus diingatkan ya. Kalau umpamanya kaidah itu berlaku, macam mana kemudian seorang orang tua yang ingin menasihati anaknya? Yang penting saya sudah ingatkan, terserah dialah, kan begitu. Itu kan sunnah saja kan ya. Enggak ada yang baik kalau begitu. Jadi nasihat itu ya kewajiban kita terus menerus. Soal dia dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Kewajiban kita ini menyampaikan, wa ma 'alaika illal balagh. Kewajiban wahai Muhammad hanya menyampaikan. Kita ini hanya menghantarkan hidayah Allah kepada manusia. Soal orang itu kemudian menerima hidayah itu atau tidak, itu urusan Allah. Kita tidak bisa memaksa orang seperti kita, tetapi kita hanya menganjurkan kalau bisa dia pun seperti kita atau lebih baik dari kita ya, hanya menganjurkan saja. Dan menganjurkan itu terus-terusan, enggak sekali dua kali. Makanya Rasul kalau memberikan nasihat itu paling sedikit 3 kali. Ya Rasulullah ausina, berilah nasihat kepadaku Rasul. Kata Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Beberapa kali ngomong begitu itu, berkali-kali ya. Adapun kemudian kalimat orang tua yang seperti itu, maka persis seperti yang saya ceritakan tentang kisah Bani Israel yang hidup di tepi lautan kan gitu. Manusia ini terbagi menjadi 3 intinya. 1, orang yang melakukan maksiat. 2, orang yang mengingkari maksiat. 3, orang yang tidak suka kepada orang yang mengingkari maksiat. Kan begitu orang tuh di masyarakat kan begitu ya. 1, pelaku maksiat. 2, orang yang mengingkari maksiat. 3, orang yang tidak suka kepada orang yang mengingkari maksiat. Pasti itu. Makanya orang-orang yang hidup di tepi laut, orang-orang Yahudi itu, orang yang mengambil ikan hari Sabtu dan orang-orang yang maksiat itu dirubah oleh Allah menjadi kera yang hina, usianya 3 hari kemudian mati. Orang yang tidak suka kepada orang yang mengingkari terhadap orang yang mengambil ikan di hari Sabtu dirubah jadi babi. Dan hanya orang-orang yang selamat ini yang tidak dirubah adalah orang yang terus memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, sudahlah, nggak usah nasihati dia, cukup kamu saja. Lah, kok harusnya dia ngomong kepada yang maksiat itu kan? Betul tuh, kata dia, sholat, kan begitu, memperkuat harusnya ya. Ini enggak ya, sudah biarin saja ya.
persis seperti Bani Israel tadi. Ya, maka itu salah ucapan seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Pakai mic biar dengar. Tentang kisah yang Ustaz sampaikan tadi, saya nggak pahamnya ketika Abdul Malik bin Marwan itu memutus Hijaz menyerang Hijaz ini, menyerang Mekah dari yang dikuasai Abdul Malik bin Zubair tadi, itu alasannya apa? Ya alasan kekuasaan, namanya politik. Sebuah penguasa kan ingin melebarkan kekuasaannya. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan dianggap pemberontak, makanya diserang. Makanya kemudian Abdul Malik bin Marwan meninggal juga di tangan Hajjaj ibn, dan ini fitnah. Kalau orang muslim perang melawan orang muslim itu disebut fitnah. Tapi kalau orang kafir nyerang orang mukmin nyerang orang kafir, itu namanya jihad. Beda ya, harus dibedakan. Dan di akhir zaman, dan fitnah yang ini memang sudah ada sejak zaman siapa? Sejak zaman Utsman. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Hudzaifah tentang fitnah yang datang seperti gelombang lautan. Kata Hudzaifah menyebutkan berbagai macam fitnah, termasuk fitnah harta, fitnah keluarga, fitnah macam-macam. Kata Umar, bukan itu yang saya maksud. Fitnah yang kalau datang seperti gelombang lautan yang tidak bisa dihentikan. Maka Hudzaifah mengatakan, di zaman wahai Umar, fitnah itu tidak akan terjadi karena engkau pintunya. Tapi kalau seandainya pintu itu sudah pecah, maka itu tidak akan terhenti sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, tertutupnya pintu ketika Umar masih hidup, dan terpecahnya pintu ketika Umar meninggal dunia. Di zaman Nabi tidak ada orang Islam membunuh orang Islam. Di zaman Umar tidak ada, di zaman Abu Bakar tidak ada orang Islam membunuh orang Islam. Di zaman Umar juga tidak ada orang Islam berperang melawan orang Islam. Barulah terjadinya perang antara sesama kaum muslimin itu di zaman Utsman, dan berakhir dengan pembunuhan Utsman oleh orang-orang Khawarij. Islam melawan Islam. Kemudian di zaman Ali juga sama. Dan itu kata Rasul, apabila pedang sudah tertancap di dada-dada orang Islam, maka tidak akan dicabut sampai kiamat dibangkitkan. Dan fitnah itu akan terus sampai kiamat, sampai nanti khilafah dikuasai oleh khilafatun nubuwah oleh Imam Mahdi al-Muntadhar Muhammad bin Abdullah al-Hasani al-Alawi, yang akan lahir nanti di akhir zaman, membawa keadilan, menegakkan negara yang bermanhaj kenabian nanti di akhir zaman. Jadi alasannya kenapa Abdul Malik bin Marwan menyuruh Hajjaj menyerang, yaitu alasan politik. Yang kedua, menganggap pemberontak.